Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Bronto Shuttle. Nah, jadi kali ini saya ingin sharing mengenai permasalahan tentang inkubator telur ya. Nah, jadi banyak banget orang yang sebagian lah teman-teman yang masih belum mengerti ya tentang menginkubator sebuah telur reptil ya, khususnya telur kura-kura yang saya miliki ya. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu ribet ya, jangan pakai ribet, pakai banget lah ya. Jadi wadah apa aja yang bisa dipakai untuk media inkubator ya. Nah, sebagai inkubatornya, yuk kita lihat ya. Tidak perlu mahal ya, murah sekali ya, oke. Nah, seperti apa ya? Jadi inkubatornya itu sangat mudah ditemukan dan apa aja ya. Nah, dari yang harga cuma ribuan sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu ada gitu ya. Tapi tergantung kita mau seperti apa ya. Kalau saya udah mencoba beberapa media filtrasi menggunakan wadah juga beberapa ya. Jadi saya sekedar ingin sharing ke teman-teman ya. Jadi ini wadahnya seperti apa yang saya pakai, yuk kita lihat. Nah, di depan kita udah terlihat ya bermacam-macam media inkubator yang sudah pernah saya pakai ya, dan ada juga yang baru mau saya pakai. Intinya inkubator yang kita bisa pakai ya. Nah, yang pertama dari wadah ini ya. Ini wadah mika makanan ya, murah sekali ya. Ini harganya dari 1000-an sampai 2000 ya. Begitu juga dengan ini box mika makanan ya. Box mika makanan kita juga bisa pakai ya. Ini sebagai contoh aja, yang kalau kita mau inkubator jangan dibolongin ya. Di sisi manapun jangan dibolongin, tetap ditaruh ya. Nah, mika seperti ini juga kita mudah mengontrol telur kura-kura kita ya. Mika seperti ini ya. Jadi wadah ini kita bisa pakai ya untuk media inkubator ya. Nah, selanjutnya ya kita lihat ya, banyak macam ya. Nah, inkubator telur kura-kura juga ada dua macam ya. Ada yang menggunakan media padat, ada juga menggunakan air ya. Nah, yang dulu saya pernah pakai, ini saya bahas dulu yang gede nih. Nah, ini ya, media box menggunakan air, kawat ram ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kasih kawat ram untuk taruh telurnya nih ya. Ini bisa ditiru ya. Ini saya adopsi dari Juragan Kura waktu itu. Ini dikasih mika-mika seperti ini atau paralon boleh juga. Itu fungsinya untuk menahan kawat ram ya. Nah, jadi misalnya menggunakan ini ya. Nah, kita tinggal taruh nih. Nah, misalnya ini kita udah kasih air ya. Kita tinggal taruh nih telurnya begini. Tuh, kita tutup rapat ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa dipakai juga. Cuman kalau saya pribadi, saya belum mengerti settingan banyaknya air ya, karena saya juga nggak ada hygrometer, nggak ada termometer ya, segala macam ya. Jadi saya kalau menetaskan menggunakan ini, saya telur kura-kura saya itu kempot ya, sering kempot ya. Nah, kalau kempot biasanya kelembapannya terlalu tinggi ya. Nah, jadi ini ya, jadi saya nggak pakai lagi. Nah, mensiasatinya dengan inkubator yang pabrikan ya. Tuh, inkubator pabrikan ya. Nah, kita sekarang bahas dulu bentuk-bentuknya, nanti kita akan bahas mengenai harganya gitu ya. Nah, jadi seperti ini inkubator pabrikan.
Tuh. Ya. Nah, ini wadah dasarnya, kita kasih air, kita taruh telurnya di sini nih. Nah, nih. Nah, cuman biasanya kalau telur bukan Brazil ya, itu dia nggak muat nih. Kayak telur Ambon nggak muat, telur kura-kura matahari nggak muat, telur kura-kura daun nggak muat ya. Jadi ini telur Brazil, damer, daput ya, gitu ya. Inkubator ini ya. Tuh, ini udah ada termometer walaupun nggak jelas ya. Tuh, ini ya. Nah, ini inkubator model kedua ya. Nah, ini lebih parah lagi sebenarnya ya. Nah, lebih parahnya apa? Ini size-nya kecil banget nih. Tuh, nggak muat ya. Nggak muat ya. Jadi bagi teman-teman yang kalau mau beli inkubator itu lebih selektif lagi lah ya. Kalau ya buat taruh satu ya nggak masalah sih. Nah, tapi kalau untuk memaksimalkan ini kan 5 kali 4 20 itu nggak mungkin ya. Kecuali ini telur damer ya. Damer pas banget nih. Damer pas banget ya. Tapi kalau telur-telur Brazil itu aja ada yang nggak muat, apalagi telur selain Brazil ya. Ambon, daun dan segala macam itu bakal nggak muat sama sekali ya. Jadi useless. Kalau kita mau breeding apa itu kita harus lihat dulu ya. Jadi kalau mau bicara ternak Ambon ini useless ya. Berdua ini useless ya. Nggak mungkin bisa ya. Nah, saya beberapa kali ingkup telur Ambon pecah ya pakai ini ya. Sayang banget ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa nih. Nih ya begini. Wadah ini bisa juga ya. Oke. Nah, wadah ini bisa juga. Kita kasih apa aja di sini ya, bisa ya. Kita kasih media tanah bisa, kita kasih Kurmilite bisa. Itu apa ya namanya ya? Perlit ya. Vermiculite, perlit ya. Itu bisa ya. Kokopit ya, kita semua kita bisa ya nih ya. Nah, kita kasih di dasarnya. Nah, kita kasih di dasarnya Kurmilite, terus perlite ya. Terus kita kasih apa tanah, kita kasih apa aja bisa ya. Lalu tidak usah dibolongin ya. Banyak ke orang yang masih belum tahu, termasuk saya dulu. Ini inkubatornya dibolongin atau enggak? Dibolongin atau enggak? Nggak usah ya, nggak usah dibolongin. Kita cukup tutup rapat begini aja ya. Nah, kalau dia ada embun biarin ya. Embun biarin ya. Nah, embun itu artinya dia suhunya stabil. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, wadah-wadah begini juga bisa nih. Tuh, banyak dan murah banget ya. Tuh, banyak dan murah banget. Nah, ini seperti ini juga bisa ya. Ini lebih rapat nih kayaknya nih. Nah, selanjutnya kita bahas soal harganya ya. Nah, jadi kita membahas ya yang ini mungkin prediksi saya, karena saya jarang beli sih. Ini banyak kan dapat dari pengiriman, dari beli mie, bisa dari apa aja ya. Ini prediksi saya ini Rp2.000 ya. Tuh, 2.000 aja kita udah bisa mengingkup telur reptil kita ya. Nah, ini juga nih sekitar 1.500 ya. Ini pakai cup ya, ditutup ya. Nah, saya lihat teman ingkup telur gecko pakai ini ya, segala macam ya. Terus selanjutnya ini ya. Nah, ini kelihatan bagus dan mewah ya. Anda lihat harganya. Rp8.000. Tuh. Dengan Rp8.000 kita bisa mengingkup telur kura-kura kita ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai mahal ya. Tuh, ini sama 3 nih. Ya. Selanjutnya ini kita pakai ini. Nah, ini yang cukup bagus ya, Lion Star ya. Ini kerapatannya juga kita buka dulu. Tuh. Ini lebih rapat ya, lebih rapat, yang jelas lebih bagus ya. Nah, kelembapannya juga nggak bakal mudah hilang ya kalau lebih rapat ya. Ini kita lihat harganya. Oh, di plastik ya harganya ya. Nih, harganya ini ya. Nih,
19.800 ya. Nah ini dengan harga segitu kita udah bisa mengingkup telur kura-kura kita. Dan carilah sebenarnya yang transparan ya. Tuh, yang transparan begini kita mudah sekali mengontrol telur kura-kura kita apakah sudah menetas atau belum, apakah fertil apa infertil ya, kita udah mudah sekali nih ya. Nah selanjutnya seperti ini ya, bisa juga nih. Nah ini 16.800 ya. Oke ya. Ya banyak sekali toples apa aja bisa ya, bisa ya. Mau gratisan bisa juga kita cari bungut di jalan ya, bisa juga sih. Kita cari misalnya toples bekas permen bisa gitu ya, toples sosis bisa ya, banyak sekali yang bisa ya. Nah selanjutnya yang ini ya. Ini dulu kalau nggak salah beli sekitar 30 ribuan, ditambah kawatra mungkin sekitar 40 ribu lah kalau kita mengingkup seperti ini ya. Oke selanjutnya yang ini berapa? Oh ini 26.800 ya. Nah bisa semua ya dari berbagai ya. Nah yang sedikit mahal ini nih ya. Nah inkubator pabrikan itu lebih mahal ya. Yang seperti ini orang jual sekitar 80 sampai 100-an ya. Sama ya, kurang lebih ya 80 sampai 100-an ya. Tuh. Jadi nggak mesti sebenarnya mahal ya. Inkubator ini menggunakan air yang ini ya, dua ini ya. Ini menggunakan air, yang ini bebas ya. Kita mau pakai kawat ram, air, pakai media begini bisa juga ya. Segala macam bisa ya. Jadi yang di depan kita ini murah-murah sekali dan bisa dipakai untuk inkubator ya. Jadi nggak usah pusing mengenai inkubator telur kura-kura ya, reptil dan kura-kura ya. Yang penting kita yakin ya. Kata orang Jawa sing penting yakin. Nah jadi mudah-mudahan telur kita bisa nampak tetas dengan baik ya. Saya sendiri nggak pernah ngukurin kelembapan, suhu dan segala macam. Yang penting learning by doing ya. Maksudnya kita lakukan, kita coba terus. Kalau gagal kita coba lagi, gagal kita coba lagi. Jangan sampai putus asa dan menyerah ya. Oke. Nah kita udah lihat ya berbagai macam media, bukan media sih, inkubator untuk menetaskan telur kura-kura atau telur reptil ya. Nah ini ya. Jadi kita menggunakan media apa aja bisa ya. Dari 1000-an, 2000-an rupiah pun kita udah bisa mengingkup telur kura-kura kita ya. Jadi bagi teman-teman nggak usah pusing nih, inkubator telur kura-kura harus seperti apa, harus pabrikan kah atau seperti apa, kita nggak perlu ya. Yang penting kita tahu intinya dan cara menetaskannya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah media-media apa saja kita akan bahas juga per detail di video selanjutnya. Jadi tonton terus, jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bronto Shuttle. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.